Berbagai kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Pada umumnya, anak-anak seperti kita mungkin sering bercanda dengan teman-teman lainnya. Terkadang, mengejek satu sama lain adalah hal yang dianggap biasa. Namun, tahukah kalian kalau tindakan seperti itu bisa termasuk kategori bullying? Sebenarnya apa sih yang dinamakan bullying itu? Nah, mari kita simak penjelasannya dalam video ini agar kita tidak menjadi seorang pembuli ataupun korban bullying. Bullying merupakan perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Apakah yang termasuk bullying hanya secara fisik saja? Oh, tentu tidak. Tindakan mengejek penampilan, menghina kemampuan, menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying loh. Di zaman yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau email, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial. Tindakan seperti itu bisa dikenal dengan istilah cyberbullying. Selanjutnya, apa sih alasan pelaku bullying melakukan tindakan tersebut? Setelah kita cari tahu dari berbagai sumber, ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan bullying. Faktor pertama adalah keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh dengan stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Dari sinilah para pelaku akan mengembangkan tindakan bullying. Faktor kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi kepada orang lain. Faktor ketiga yaitu faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan tindakan bullying. Faktor keempat yaitu kondisi lingkungan sosial. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Dan yang terakhir yaitu karena faktor tayangan televisi dan media cetak yang membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Apa sih dampak dari tindakan bullying sendiri? Orang dewasa yang mengalami bullying ketika anak-anak dapat bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Mereka dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, antisocial personality disorder, bahkan yang lebih parah adalah bunuh diri. Selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying bisa mengalami penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, gangguan makan, mimpi buruk, tidak mau bersekolah, melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri. Lalu, bagaimana cara agar mencegah anak menjadi seorang pembuli maupun korban bullying? Yang pertama adalah dengan menanggapi secara serius kasus bullying yang terjadi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengajari anak untuk berperilaku baik dan sopan terhadap orang lain. Yang ketiga, memperhatikan pergaulan anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, menjadi teladan yang baik agar bisa dicontoh oleh anak-anak. Bullying ialah suatu bentuk intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan kepada seseorang. Menurut saya, bullying adalah suatu bentuk penindasan atau kekerasan pada orang lain. Bullying merupakan suatu tindakan atau kekerasan
terhadap orang lain yang untuk dilakukan secara terus-menerus. Saya pernah mengalami bullying. Menurut saya semua orang pasti akan pernah mengalami bullying. Iya, saya pernah mengalami. Iya, saya pernah dibully. Pertama kali saya mendapatkan bullying itu ketika saya duduk di bangku MI, Madrasah Ibtidaiyah atau bisa disebut dengan SD. Pertama kali saya dibully pada waktu SD dan SMP. Saya dibully sejak dari SD. Saya itu merasa takut ketika mau berangkat ke sekolah. Dan ketika nyampe di sekolah, saya itu takutnya mau melawan dan yang mau bilang ke orang tua ataupun guru itu takut tambah parah nanti bullyingnya. Yang pasti saya merasa insecure dan down. Saya itu sejak awal dibully itu merasa kesakitan. Upaya saya untuk menghadapi tindakan bullying tersebut yakni untuk lebih memberanikan diri ketika dihadapkan suatu permasalahan tersebut. Jadi mengajarkan kepada adik-adik saya untuk berani untuk speak up, berani untuk melawan kepada orang-orang yang seperti itu. Upaya saya adalah dengan menguatkan diri sendiri bahwa saya bisa menghadapinya dan bersyukur atas segala sesuatu yang Allah beri. Saya waktu itu lapor kepada guru saya dan menjauhi teman-teman saya yang membuli saya.